Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali hari ini saya Septulandari bisa kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Dan malam hari ini spesial dari Boyolali ya, kita berada di Museum R. Hamengwardoyo. Luar biasa sekali ini museumnya malam hari terlihat keren banget gitu ya. Tidak seperti museum yang kita bayangkan gitu. Biasanya kalau museum kita ngebayanginnya tuh tempat yang mungkin usang gitu ya, atau benda-bendanya kuno semua, atau bahkan membosankan. Tetapi kalau di sini terasa suasananya sangat berbeda. Nah, kenapa kita malam hari ini ada di Museum R. Hamengwardoyo gitu ya, tidak biasanya gitu. Karena ini berkaitan juga dengan Hari Museum Nasional yang jatuh di tanggal 12 Oktober. Jadi Hari Museum Nasional ini mengingatkan kita gitu ya untuk bagaimana sih sebenarnya peran museum itu untuk masyarakat itu sendiri gitu ya, bisa mengedukasi masyarakat tentang sejarah dan juga menjaga nilai-nilai budaya seperti itu. Nah, kita akan membahas hal ini gitu ya, mengenai apa sih sebenarnya peran museum gitu. Kalau di Kabupaten Boyolali ini yang punya Museum R. Hamengwardoyo, ini pengelolaannya seperti apa, kemudian sudahkah gitu ya cita-cita dibangunnya museum ini memang sudah tercapai atau seperti apa, dan dukungan dari berbagai pihak juga seperti apa. Bersama saya saat ini sudah ada beberapa narasumber yang tentu saja akan ngobrol gitu ya seputar hal ini. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Lasno ya, beliau adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali. Selamat malam Pak Lasno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Pak Lasno sudah hadir malam hari ini. Dan berikutnya narasumber yang kedua adalah Bapak Subagio, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Boyolali. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Bagio. Waalaikumsalam. Salam Oke. Pancasila. Salam Pancasila Pak, oke. Terima kasih, ini salamnya berbeda nih. Oke, baik, berikutnya narasumber kita yang ketiga ini ada Bapak Odi Dasar gitu ya. Pak Odi ini budayawan dari Kabupaten Boyolali. Selamat malam juga Pak Odi. Selamat malam. Oke, kalau budayawan selamat malamnya ini lebih soft gitu ya. Oke, baik. Ini saya pertama mau ke Pak Lasno dulu nih Pak Lasno. Ini berkaitan dengan Hari Museum Nasional. Sebenarnya kalau kita melihat Museum R. Hamengwardoyo ini gitu ya, sebenarnya konsepnya itu seperti apa sih? Kemudian di Hari Museum Nasional ini apa yang ingin disampaikan gitu terkait dengan museum yang ada di Boyolali? Kaitannya dengan Museum Hamengwardoyo ini muncul dari kegelisahan para sesepuh pendahulu tentang keberadaan museum di Kabupaten Boyolali yang waktu itu memang belum ada. Nah, atas inisiasi Bapak Bupati waktu itu, tertentulah di tahun 2015 museum ini dibangun dengan visi utama adalah sebagai tempat pusat pelestarian budaya, sekaligus sebagai sumber belajar bagi anak-anak didik kita di Dinas Pendidikan khususnya, dan juga sebagai kilas balik warga Boyolali menatap ke masa yang lalu. Sehingga di Hari Museum ini sebagai salah satu momen juga untuk menengok kita ke belakang dan sampai hari ini apa yang sudah dicapai oleh masyarakat Boyolali. Itu Mbak, saya kira sebagai gambaran awal bahwa keberadaan Museum Hamengwardoyo ini memang hasil pemikiran dari para sesepuh-sesepuh kita, para pendahulu kita, utamanya diprakarsai oleh Bapak Bupati DRS Seno Samudra waktu itu, tertentulah Museum R. Hamengwardoyo. Termasuk penamaan R. Hamengwardoyo sendiri pun adalah Pak R. Hamengwardoyo itu dulunya juga Bupati di Kabupaten Boyolali. Itu kilasan di era perjuangan ya, tahun 47-an lah. Awal-awal kemerdekaan beliau adalah pimpinan daerah di Kabupaten Boyolali. Nah, namanya diabadikan jadi nama Museum R. Hamengwardoyo itu. Oke, ini kan sekarang jadi ikonnya Boyolali lah ini. Kalau apalagi ini di terletaknya itu di jalan utama juga gitu, jalan strategis gitu ya. Ya, termasuk itu Mbak, ini konsep sekaligus ini dulunya juga kantor pariwisata dan kebudayaan. Sebelum kebudayaan ini masuk ke Dinas Pendidikan, di sini memang ada sebuah kantor. Nah, kantor itu terus disulap menjadi museum. Dan ini salah satu ikon di Boyolali, sekalipun ikon-ikon yang lain masih banyak, tetapi salah satu ikon di Kabupaten Boyolali salah satunya adalah Museum R. Hamengwardoyo ini. Oke,
Baik, nah ini memang konsepnya karena masuk di Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan. Nah ini bagaimana dengan masyarakat yang berkunjung ke sini? Ini kan berarti memang untuk mengedukasi umum, gitu ya, ya masyarakat gitu. Tingkat kunjungan lumayan baik, Mbak, karena karena letak yang sangat strategis tadi dan promosi kita ke warga masyarakat, baik ke masyarakat umum maupun masyarakat di persekolahan, secara berkala ada kegiatan-kegiatan event-event berkaitan dengan kebudayaan juga kita pusatkan di sini sehingga tingkat kunjungannya lumayan baik. Oke, baik. Nah, tingkat kunjungannya lumayan baik. Nah, kalau dari DPRD sendiri ini Pak Bagio, seperti apa sih dukungan dari DPRD gitu, kemudian dalam pengelolaan museum ini biar bisa sesuai cita-citanya ini memang bisa bermanfaat gitu perannya di masyarakat. Ya, baik, terima kasih. Jadi kami dari DPRD itu tentu saja sesuai dengan tugas dan kewenangan kami, itu dari pengawasan maupun dari penganggaran. Nah, dalam pengawasan kami sering melakukan kunjungan langsung ke sini atau ke tempat yang lain. Ya, kami ingin tahu bagaimana pengelolaan di sini dan bagaimana dengan tingkat kunjungan dari tahun ke tahun, apakah ada penambahan signifikan apa enggak. Jadi kami lihat di sini nih kalau pengelolaannya sudah cukup bagus. Namun kami berharap dari tahun ke tahun ini ada penambahan pengunjung ini yang lebih signifikan. Artinya pengunjung itu belum tentu harus datang ke sini karena zamannya sekarang udah digital, aplikasi. Kadang orang melihat sini dengan aplikasi yang lain sudah bisa melihat bagaimana apa itu terkait dengan Museum R. Hamengkusuwardoyo itu. Nah, terkait penganggaran, tentu saja kami juga melihat karena penganggaran ini juga dari APBN ada, APBD ada. Nah, kami tentu saja akan melengkapi kekurangan yang dianggarkan dari APBN. Gitu, Oke, jadi sifatnya mendukung yang sudah ada dari APBN. Supportnya luar biasa. Supportnya luar biasa seperti apa, karena Pak? Ini kami full gitu ya? sering berkomunikasi di rapat di Komisi 4, kadang-kadang ya kami agak ngeyel, Pak tambah dong Pak. Ya, semuanya dalam rangka untuk karena gratis juga kan, jadi memang ya, mengandalkan dari APBD dan APBN. Gitu. Masyarakat yang berkunjung ke sini memang tidak dipungut biaya, free, sehingga mau nggak mau memang pembiayaan harus dari pemerintah. Nah, salah satu partner utama kami adalah Komisi 4 itu. Karena tuh CS kami nah, udah CS ternyata. Ya kan pendidikan dan Komisi 4 kan ya memang kami berada di bawah Komisi Mitra 4. kami. Mitra. Jadi memang visinya ini sudah ditangkap lah, jadinya dukungan itu juga penuh gitu ya Pak Lasno. Udah klik gitu. Udah klik. Oke. Seperti Mbak, visinya sebagai pusat pelestarian budaya sekaligus sebagai sumber belajar tadi. Oke. Nah, otomatis beliau konsen sekali teman-teman di Komisi 4. Oke, baik. Nah ini saya ke Mas Odi dulu nih, Mas Odi. Ini kan tadi visinya memang sebagai sumber belajar, kemudian apa tadi untuk melestarikan juga gitu ya apa yang ada di Kabupaten Boyolali ini. Nah kalau dari sisi budayawan ini sebenarnya melihatnya sepenting apa sih, seberapa penting gitu keberadaan museum ini pada akhirnya untuk masyarakat Boyolali? Mas Odi. Oke, Pak Nuwun. Kalau menurut hemat saya, yang namanya museum itu sangat penting posisinya. Ya tidak hanya jadi tempat penyimpanan ya, seperti bayangan banyak orang bahwa kalau datang ke museum itu hanya melihat simpanan benda-benda kuno yang gitu ya, kusam ya pokoknya anulah sesuatu yang jadul gitulah ya. Tapi sebenarnya kenapa penting? Karena di sini juga seperti tadi yang disampaikan bahwa jadi sumber pengetahuan di sini, tempat kita untuk belajar tentang masa lalu, tentang bahkan sebenarnya juga tentang masa depan karena masa lalu itu menjadi cerminan apa-apa yang harus kita capai di masa depan. Oke, gitu ya. Jadi misalkan kalau saya pakai ibaratnya dari Romo Mangun itu mengibaratkan pohon pengetahuan yang jadi akar itu adalah sejarah dan geografi. Kenapa jadi akar? Karena seseorang akan mengetahui di mana dia berdiri dan dari mana dia asalnya. Nah, dengan belajar sejarah, orang akan mengetahui dari mana dia berasal, kenapa dia ada di sini, dan
tidak hanya untuk mengenang kebesaran masa lalu, tapi juga untuk memahami bahwa seberapa eh, membanggakannya atau seberapa besar kemampuan bangsa ini sebenarnya, sehingga ke depan tugas-tugas apa yang harus dicapai dengan posisi tersebut. Mungkin Oke, seperti itu. baik. Jadi memang dengan, nilainya penting sekali gitu ya. dengan belajar seperti itu di museum, kita akan bisa membangkitkan kembali pemahaman kita. Oke, baik. Nah, memang museum ini sebagai sumber pembelajaran sejarah gitu ya, cerminan masa lalu juga seperti apa. Nah, dari Dinas Pendidikan sendiri seperti apa ini kemudian upaya-upaya untuk biar peran fungsinya ini bisa optimal? Apa saja yang sudah dilakukan gitu ya dari Dinas Pendidikan? Nanti dijawab, kita harus break terlebih dahulu. Pak Lasno, terima kasih. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam dialog khusus dan masih dengan narasumber kami ya di Museum R. Hamengwardoyo di Kabupaten Boyolali. Nah, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita nih, Pak Lasno. Tadi bahwa memang keberadaan museum ini sangat penting gitu ya untuk pembelajaran edukasi sejarah gitu ya, bagaimana masa lalu apalagi sejarahnya Boyolali ini seperti apa adalah ya di museum ini gitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri untuk ya biar fungsi ini optimal gitu bagi masyarakat, bagi generasi-generasi yang ada di Boyolali ini, Pak Lasno? Baik, Mbak. Sejak tahun 2017 pengelolaan Museum R. Hamengwardoyo ini di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tentunya satu, kita memperbaiki lingkungan, baik dari tata ruang, kebersihan, dan lain-lain. Sekaligus juga memperbaiki tata letak dari benda-benda yang ada di dalam museum ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bagio tadi, kita mendapat support anggaran dari APBD, juga dari support dari APBN. Dari situlah kita gunakan untuk mempercantik, memperbaiki tata ruang, tata letak dari Museum R. Hamengwardoyo. Nah, untuk meningkatkan kunjungan, secara berkala kami pun mengadakan event-event di tempat ini. Misal pada saat festival seni siswa nasional ada cabang yang kita laksanakan di sini, kemudian di sini ada gamelan, ini juga bisa dipakai untuk umum, maka dipakai di sini tapi ya Pak ya? Dipakai telaten untuk di sini. Jadi ada sekolah datang ke sini, SD, SMP, bahkan SMA, SMK juga memanfaatkan properti yang kita miliki untuk ya meningkatkan pemahaman gamelan khususnya, karena salah satu yang kita miliki itu. Kemudian di event-event lain kita juga untuk menumbuhkan rasa cinta dan ingin tahu pada khususnya pelajar terkait dengan museum, kami juga mengadakan semacam lomba, Mbak. Ada membuat video tentang museum, membuat karya tulis tentang museum. Ini semuanya dalam rangka menghayati sebagaimana yang disampaikan Mas Budayawan tadi, Mas Oki tadi, bahwa kita untuk melihat masa depan, kita tetap bercermin di masa yang lalu gitu ya. Kiranya gitu, Mbak. Oke, jadi memang banyak kemudian sosialisasi, publikasi yang dilakukan lah ya. Termasuk untuk kita memberikan souvenir bagi pengunjung, kemudian kita titipkan juga brosur-brosur terkait dengan R. Hamengwardoyo ini. Siapa tahu dengan media itu masyarakat yang berkunjung ke sini akan mengabarkan ke mungkin tetangga, kerabat, dan desa lain. Iya, baik. Nah, saya ke Pak Bagio nih, Pak Bagio. Ini kan sekarang ini kan di era semua serba digital juga seperti ini. Nah, kalau menurut dari DPRD sendiri gini, kemudian apa sih yang inovasi yang bisa dilakukan gitu dari Museum R. Hamengwardoyo, atau apa masukan apa yang ini biar lebih masyarakat Boyolali ini lebih ngeh lagi gitu dengan museum. Ini kan biar merasa memiliki dan merasa ini bagian dari mereka gitu. Iya, terima kasih Mbak. Jadi kami melihat itu barangkali tadi sudah disampaikan terkait mengadakan event-event gitu ya. Nah, kami punya usul itu event-event beberapa kalangan bisa masuk. Misalnya mengadakan event foto cagar budaya. Nah, foto cagar budaya tidak harus yang ada di dalam Museum
Hamengkubuwono. Bisa Oh, saja oke. di mana aja yang wilayah Boyolali. Wilayah Boyolali. Kan ada juga yang di tempat-tempat lain penemuan-penemuan itu bisa kita manfaatkan menjadi apa untuk sarana foto. Jadi nanti yang akhirnya nanti kalau memang itu bisa dipakai untuk menambah koleksi di sini kan tinggal dikomunikasikan begitu. Itu salah satu. Kemudian kami berharap ini anak-anak kita yang mulai dari PAUD ini kalau bisa sudah diajak untuk datang ke sini. Jadi anak PAUD, kemudian juga SD, SMP, jangan sampai mereka itu malah ke luar daerah Boyolali. Nah, Boyolali ini sudah punya ikon wisata ya, termasuk R. Hamengkubuwono dan yang lainnya. Jadi nanti bisa bikin semacam paket begitu di beberapa tempat, tapi pusatnya adalah di sini. Gitu. Dan gitu. karena kami melihat juga memang betul, memang di sini ini manfaatnya sudah banyak ya. Kalau Mas Odi sendiri, ini kan sebenarnya tadi disampaikan Pak Lasno, Pak Bagio ini kayaknya sebenarnya udah komplit kalau ngomongin sejarah Boyolali. Tapi dari koleksi benda-benda museum ini, kalau dari Mas Odi sendiri seperti apa? Apa yang mungkin masih harus ditambah lagi? Nah ini mumpung ada dari DPRD juga nih kan, kali udah ada nih kira-kira apa sih yang harus ditambahin gitu? Oke, terima kasih. Kita juga harus memahami bahwa sejarah Boyolali itu rentang waktunya itu sangat panjang. Melihat dari koleksi yang ada di sini saja, sejak zaman purba ada balong buto, gajah purba, kemudian kapak batu, merentang kemudian ke koleksi era klasik Hindu-Buddha, itu kayaknya yang mendominasi banyak di sini. Kemudian era kolonial, era kerajaan Islam, kemudian era ya pergerakan, sampai kemudian juga ada beberapa dokumentasi terkait dengan sejarah perkembangan Boyolali. Secara koleksi memang sudah cukup memberikan gambaran tentang arah alur sejarah di Boyolali. Nah, ini tantangannya adalah setelah ada koleksi, informasi apa yang bisa diungkap ke pengunjung. Nah, Baik berdasar dari kajian, kemudian informasi yang ditampilkan, termasuk penyajinya itu juga perlu dipersiapkan dengan baik juga ya. Sekarang ini ada fasilitasi dari pemerintah juga terkait dengan sertifikasi. Secara koleksi sudah ada, personalnya sudah ada, tinggal bagaimana memixkan ini, termasuk membentuk kegiatan-kegiatan yang berupa paket-paket pendidikan bagi mulai dari pasarnya yang anak kecil, anak TK, kemudian sampai ke anak SMA, masyarakat umum, itu perlu juga dibikin plot-plot yang bisa lebih sesuai dengan target pasarnya, termasuk penggunaan teknologi. Karena juga tantangannya juga barangkali ini ya, membangkitkan rasa ingin tahu tentang sejarah ke generasi itu juga menjadi tantangan tersendiri gitu kan. Orang pengen datang, pengen tahu gitu, seperti apa sih itu kan yang mungkin justru juga jadi tantangan yang utama gitu ya. Itu gimana nih kalau Pak Lasno nih Pak ini? Ya betul. Menanggapi juga dari yang disampaikan Pak Odi. Tantangan untuk berkunjung memang berat Mbak. Sekarang dengan ini ya, dengan ada kitab gadget suci ya. ini kita bisa melihat apa saja tanpa berkunjung ke suatu tempat. Dan ini tantangan terjadi kami di Dinas Pendidikan khususnya untuk anak-anak untuk memperkenalkan pada museum ya, seperti yang kami sampaikan di depan, anak-anak kita arahkan, kita ajak ke sini, kita adakan event-event di sini sehingga mereka datang pertamanya terpaksa dulu. Oh, terpaksa dulu, biar tahu dulu ya, gitu ya. Setelah terpaksa, ternyata di dalam ada koleksi begini, bisa bercerita dengan teman-teman sebaya di lingkungannya sehingga akan menimbulkan daya tarik teman-teman di sekitar anak-anak itu. Terkait tadi ya Mbak yang penambahan koleksi ya memang tidak semua koleksi-koleksi masa lalu yang di Kabupaten Boyolali bisa kita kumpulkan ke sini. Ada di berbagai tempat yang saat ini masih ada yang masih proses kajian, ada yang proses pengelupasan. Untuk tahun ini mungkin tidak jauh dari ini, sekitar 2 kilo. Ini baru kita gali juga. Harapan kami nanti juga menjadi bagian dari Museum R. Hamengkubuwono. Nah, terkait dengan yang disampaikan Mas Oki tadi, sertifikasi pemandu wisata dan sebagainya, kita memang ya
agak kekurangan tenaga, bukan agak kurang, memang kita kekurangan Memang tenaga. kekurangan. Ya. Dari bidang dikelola oleh di bidang kebudayaan. Ini hanya ada 7 personil yang harus mengelola kegiatan di bidang museum ini. Nah itu gimana? Nah ini saya mau nanya nih Pak Bagio nih, gimana nih karena kurang orang katanya. Mengingat kekurangan orang, termasuk guide atau pemandu Iya. wisata ya, kami mengusulkan Pak. Jadi kami pernah ke tempat lain seperti ini Pak. Misalnya di dalam sini ada gambarnya ya, Pak Bupati kita yang pendiri Bapak Radesono Samudro. Nah di sana ini kalau sudah melihat foto beliau, di situ ada audio record. Jadi begitu kita pencet, dia langsung menjelaskan. Ini Pak Sino Bupati tahun sekian-sekian ini yang mendirikan ini. Iya, teknologi canggih ini. Kami berharap nanti di sini kalau bisa juga begitu. Jadi orang datang sini tinggal foto siapa, kita pencet. Ternyata di situ ada budaya tentang apa pasar yang zaman dulu. Kita pencet tuh langsung audionya keluar, muncul ya. Dia menceritakan ini pasar tahun sekian di daerah sini ini semacam itu. Nah, kalau bisa nanti di sini juga akan Inovasi yang seperti itu juga gitu ya. Ya Ya, bisa Pak. aja ya selama ada dukungan juga ini ya Pak Lasno ya. Ya memang kita harus memanfaatkan teknologi, khususnya teknologi informasi Mbak, baik dalam pengelolaan koleksi maupun sarana mengabarkan pada dunia luar. Kita tetap harus memanfaatkan memang teknologi. Terima kasih kalau dari Komisi 4 sudah ada ide seperti itu, nanti tinggal kami koordinasikan teman-teman di bidang kebudayaan. Gitu. Oke, dikasih ide. Atau juga bisa jadi misalnya nih kan sekarang ini serba digital, virtual juga memungkinkan gitu ya. Apakah memungkinkan kemudian tidak harus datang ke sini tetapi dibikin video secara virtual seolah tur virtual di museum gitu semacam itu gitu. Nah kalau hal-hal semacam itu juga memungkinkan nggak Pak ini kira-kira? Ya secara teoritis memungkinkan Mbak. Kami tinggal peningkatan kapasitas SDM. Sementara saya yakin sampai hari ini untuk support anggaran baik dari APBD maupun dari APBN bisa mengcover kegiatan itu. Sehingga ide-ide baik yang disampaikan oleh Pak dari Komisi 4 maupun dari Mas Oki nampaknya kok ya tinggal tunggu waktu saja untuk mewujudkan ini. Oke. Jadi tinggal tunggu waktu karena sudah dikasih ide yang luar biasa ya Pak. Atau barangkali sebenarnya Pak Lasno sebenarnya kemarin udah kepikiran itu tapi mau ke sowan ke Pak Bagio ini masih nunggu waktu gitu. Mungkin kalau terkait SDM, Gimana nih Pak? kalau boleh mengusulkan yang sebaiknya ditingkatkan di museum adalah menyediakan kurator Bapak. Yang bisa mengkurasi Narator ya Mas ya? Kurator. Oh kuratornya ya? Kurator itu yang nantinya mengkurasi secara informasi, pengetahuan di museum ini. Sedangkan untuk memandu itu kalau tren saat ini adalah melibatkan komunitas, melibatkan masyarakat. Oh ya Jadi betul. misalkan kalau yang saat ini ramai, misalkan di Solo itu ada komunitas yang mengajak jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah sambil bercerita. Di Boyolali juga sudah ada yang menginisiasi semacam itu. Nah, langkah baiknya jika ada paket-paket seperti itu dibawa ke museum. Tentu kalau itu bisa terjadi untuk urusan bisa menjelaskan ke masyarakat akan ada banyak orang yang mampu untuk Membantu juga gitu ya. Oke, dan melibatkan komunitas luar biasa gitu. Ini menjadi PR kami nih, baik dari Pak Bagio maupun dari Mas Oki ini. Terima kasih Mas. Jadi komunitas-komunitas pun sebenarnya terbuka gitu ya. Ini tinggal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini bagaimana setelah ini akan mengkompilasikan itu gitu ya Mas. Oke, siap. Gitu. Oke, baik. Nah, ini sepertinya tantangan dan kendalanya sudah banyak ide yang masuk ini Pak. Karena waktu kita terbatas jadi kita juga harus akhiri obrolan kita, tapi mudah-mudahan dengan Hari Museum Nasional ini juga menjadi satu titik lagi gitu untuk Museum R. Hamengwardoyo ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk masyarakat khususnya Kabupaten Boyolali. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Lasno, terima kasih Pak Bagio, terima kasih juga Mas Odi, dan pemirsa juga terima kasih atas perhatian Anda. Saya Septi Wulandari beserta kru yang bertugas undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Boyolali Metal, melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas.